Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatannya dan selalu semangat. Pada video kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum adik-adik mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada baiknya adik-adik harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf adalah bagian-bagian yang berbeda dari sebuah tulisan atau karangan. Biasanya berhubungan dengan suatu tema khusus dan ditandai dengan baris baru, lekukan atau penomoran. Pendapat lain mengatakan, arti paragraf adalah sekumpulan kalimat di dalam suatu karangan yang di dalamnya terdapat satu ide pokok di mana cara penulisannya menggunakan garis baru atau agak menjorok ke bagian dalam atau maju sedikit ke depan. Paragraf disebut juga dengan nama alinea, di mana terdapat beberapa kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam satu paragraf terdapat minimal 2 kalimat yang biasanya berhubungan sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, itu tadi sedikit pengertian tentang paragraf. Seperti yang adik-adik lihat di video, itu adalah contoh beberapa paragraf, di mana terdapat ada 2 paragraf yang dituliskan. Mengapa ada 2 paragraf? Karena seperti apa yang dijelaskan mengenai paragraf tadi, paragraf disebut juga dengan alinea atau garis baru yang agak maju ke depan. Nah, apabila adik-adik melihat yang seperti ini pada teks, itulah yang dinamakan paragraf. Sampai di sini, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Balik lagi kita ke pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Nomor 2, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga yaitu temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sekarang mari kita lihat contoh paragraf berikut. Yang paling atas ini namanya judul bacaan. Jadi, judul bacaan pada contoh kali ini adalah tentang batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Baiklah adik-adik, dari teks yang dibacakan tadi, apa yang harus kita lakukan untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Mari kita lihat yang pertama. Bacalah teks dengan seksama. Nah, di sini adik-adik bisa pause videonya sebentar untuk membacanya lagi. Kemudian bacalah dengan seksama. Kalau adik-adik sudah membacanya, mari kita lihat yang kedua, yaitu cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Adik-adik cermati lagi videonya dengan cara pause videonya dulu. Apabila sudah ada cermati, mari kita lanjut yang ketiga, yaitu langkah terakhir. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf.
Jadi adik-adik, kalimat utama pada paragraf tersebut adalah tentang batik yang merupakan sebuah kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan lilin yang dipanaskan. Selanjutnya, kain batik itu berasal dari Pulau Jawa. Terus, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya tadi batik dari Bali. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, dapat kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, yaitu sebagai berikut. Gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia atau batik merupakan kain asli Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya itu ada di kalimat selanjutnya, yaitu ada beberapa kalimat kalau kita lihat di paragraf tersebut. Gagasan pendukung yang pertama yaitu kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan lilin yang dipanaskan, atau bisa kita singkat dengan cara membuat kain batik. Gagasan pendukung yang kedua yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa, atau bisa dimaksud dengan tempat asal kain batik. Terus gagasan pendukung yang ketiga yaitu seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, itu tadi adalah gagasan pendukung yang ketiga. Kalau kita singkat itu bisa menjadi persebaran kain batik. Nah, adik-adik, itulah tadi penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun cara lain untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ialah dengan membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Itulah yang dimaksud dengan membaca dalam hati. Adik-adik, itulah tadi materi kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba adik-adik ingat lagi, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, dan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Jadi, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Nah, itulah tadi materi pada video kita kali ini. Semoga ada yang paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.